حقا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: حدثنا مالك بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Abdurrahman ibn Sakhr, qala, beliau mengatakan, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 perkara semuanya merupakan hak bagi seorang muslim. Iyadatul marid, yang pertama menjenguk orang sakit. Wa syuhudul jinazah, yang kedua mengantarkan jenazah seorang muslim. Yang ketiga wa tashmitul atis, dan menjawab orang yang bersin. Idza hamidallaha azza wa jalla, jika ia memuji Allah azza wa jalla. Ucapan Abu Hurairah ini didasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, haknya seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza istansahaka fansah lah, dan jika dia minta nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundang kamu maka penuhilah undangannya. Wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka tengoklah dia. Wa idza mata wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, dan jika ia bersin dan memuji Allah maka doakanlah dia. Wa idza mata fa'atbi'uhu, jika ia meninggal maka antarkan jenazahnya. Ada berapa ya ikhwan? Ada 6. Haknya seorang muslim yang jarang kita perhatikan. Kita tidak merasa bahwa dalam kehidupan kita sesama muslim ada hak yang wajib kita tunaikan, dan ada kewajiban yang wajib kita tunaikan. Apa saja haknya saudara-saudara kita seorang muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 6 ini. Bertemu salam. Bertemu salam. Maka sungguh sangat menakjubkan, sangat mengherankan kalau ada orang mengkhususkan hadis ini pada komunitasnya, yang satu pengajian, kadang yang satu ustadz, demi untuk memuaskan hasadnya, wal'iyadu billah. Rasulullah tidak mengatakan haqqus salafi ala salafi, enggak ada. Rasulullah tidak mengatakan haknya seorang salafi atas salafi, enggak ada. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain. Dia muslim, ketemu salam. Dia salam, saya jawab. Karena haknya dia seorang muslim, saya berikan. Yang kedua, kalau dia mengundang atau minta nasihat, kita berikan nasihat. Idza sansahaka fansahlah, dia minta nasihat, berikan nasihat. Dia sakit, kamu tengok dia, kamu ziarahi dia. Dia undang kamu, khususnya undangan walimah, penuhi undangannya, karena itu undangan wajib, selama itu tidak memberatkanmu. Kemudian dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, jawablah, doakanlah dia dengan ucapan yarhamukallah.
Dan ketika ia meninggal, maka apa ya ikhwan? Antarkan jenazahnya. Setelah dia meninggal, apa sudah selesai haknya dia terhadap kita kaum muslimin? Masih ada. Apakah dengan meninggalnya dia, dengan kita kuburkan, berarti sudah selesai kewajiban kita kepada dia? Tidak. Masih ada. Mendoakan dia, memintakan ampun untuk dia, dan menziarahi kuburannya. Masih ada haknya sampai hari kiamat. Hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain sampai hari kiamat terus berjalan. Dia sudah meninggal pun kita doakan, kita mintakan ampun. Di dalam setiap khutbah Jumat mesti kebanyakan orang khutbah membuka doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan itu juga doanya kaum mukminin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pendahulu kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan sedikit pun di dalam hatiku ini ya Allah rasa dendam, rasa dongkol pada orang-orang yang beriman. Ini doanya orang yang saleh, doanya orang yang baik. Maka kalau kita doa kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ternyata di hati kita ada terjadi apalagi dongkol, jengkel, benci, hasad kepada saudara kita seorang muslim, berarti enggak ada faedahnya doa kita. Bertanda doa kita bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Ini haknya seorang muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan di sini, haknya seorang muslim ada 3. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguknya ketika dia sakit, mendoakan, menghibur, membesarkan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan seorang Yahudi sakit ditengok oleh beliau. Seorang Yahudi sakit ditengok oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hujjah, barakallahu fikum. Tidak ada alasan orang mengatakan dia sakit tapi dia tidak satu manhaj dengan saya, untuk apa saya tengok? Salah. Itu kebodohan. Biar dia dalam rangka memberi pelajaran. Memberi pelajaran siapa kamu? Kalau kamu adalah seorang pemerintah, seorang yang berwibawa, seorang yang disegani, mungkin kamu bukan siapa-siapa, malah ditertawain sama dia. Gak ada gunanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok orang Yahudi. Syekh Muqbil rahimahullah taala di Yaman. Ini Masya Allah seorang ulama dari mandor bangunan kepada imam hadis. Begitulah fadlullah yutihi man yasha. Mandor bangunan berubah menjadi seorang muhaddis dengan semangatnya menuntut ilmu, dengan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mengkritik habis-habisan siapa namanya di Yaman, Syekh Abdul Majid Al-Zandani, tokoh ikhwan muslimin di Yaman. Ketika beliau sakit, Syekh Muqbil sakit di Yaman, di Sana'a, ditengok oleh Abdul Majid Al-Zandani, didoakan dan diterima oleh beliau. Jadi memang enggak kayak kita di Indonesia, sekali dendam sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Sekali bersinggungan masalah agama, masalah pribadi pun dibawa semuanya. Itu kalau kita di Indonesia ngeri sekali. Makanya barakallahu fikum ya Allah, masih mending kamu dulu sebelum ngaji daripada sekarang setelah ngaji rusak. Dulu waktu sebelum ngaji, sebelum taklim, ketemu kakakmu salaman, cium tangan, kak, sopan santunnya luar biasa. Ketemu sama adiknya, ketemu sama pamannya. Begitu ngaji jadi preman dalam keluarga. Allah, apa itu kakak saya hizbi, kakak saya nggak mau ngaji, kakak saya ini semua nggak mau salaman, nggak mau nengok, nggak mau. Masya Allah, masih mending dulu daripada kamu sekarang, nak. Kamu sekarang gendeng. Nah ini Masya Allah, na'udzubillah, rusak. Apa begitu caranya Islam? Tidak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di zaman jahiliyah yang sudah baik disempurnakan. Akhlak menyambung hubungan silaturahmi, sopan santun, kepada misalnya tradisi kita di Jawa ini, panggil kakak mas, panggil kakak kakak perempuan mbak yuknya, itu akhlak yang baik. Begitu ngaji sudah tidak ada mas, sudah tidak ada mbak yu, sudah tidak ada ini, nalah siapa itu dia, hizbi, aneh. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Siapa dia? Muslim. Apa boleh menjenguk orang yang sakit selain muslim? Itu tadi Rasulullah menjenguk orang yang sakit siapa? Yahudi. Bahkan beliau mentalkinnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk mentalkinnya. Menyempatkan diri untuk mentalkin. Menjelang ajal, ya gulam, kul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian si Yahudi ini menengok kepada kedua orang tuanya. Kata kedua orang tuanya, at'i Abul Qasim. Taatilah, turuti apa yang diperintahkan oleh Abul Qasim, yakni Rasulullah. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah keluar dari rumah terlihat senang, riang, gembira dengan keislamannya. Setelah mengucapkan la ilaha illallah meninggal. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Semoga segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi mau dalil apa lagi sekarang? Jangankan kita muslim yang kadang-kadang berseberangan manhaj menurut dia, yang Rasulullah menjenguk siapa? Yahudi ketika dia sakit. Naam. Maka ini termasuk tradisi Islam yang baik, termasuk adab Islam yang baik, menjenguk saudara kita yang sedang sakit, karena akan menghibur dia, menyemangati dia. Yang penting jangan kelamaan. Udah orang sakitnya miring kiri miring kanan, diajak ngobrol melulu, itu pertanda udah gelisah, kamu pulang aja. Cuma dia mau ngomong pulang aja nggak enak. Pengertian aja lah, pengertian. Sudah datang nggak bawa apa-apa, lama lagi ngobrolnya, lama lagi ngobrolnya. Al-A'mash ketika sakit, lupa saya siapa yang menengoknya, ditengok. Kemudian ketika mau pulang berpesan, laula anna nakhafu an nuthqila alaik la udnaka akthar. Kalau bukan karena kami khawatir memberatkan Anda wahai imam, kami ingin sering-sering menengok Anda. Kata dia, justru kamu kamu di samping saya malah berat. Malah mending kamu enggak usah nengok saya. Maka barakallahu fikum, iyadatul marid ada adab-adabnya. Jangan sampai memberatkan dia, jangan sampai membebani dia. Ada tujuan, ada misi. Kedatangan kita di situ barakallahu fikum untuk menghibur dia, untuk menyenangkan dia, bukan jangan sampai menambah penyakit dia. Jangan sampai menambah penyakit dia. Yang kedua, wasiat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara haknya seorang muslim adalah syuhudul janazah. Menghadiri jenazahnya, mengantarkan jenazahnya. Siapa yang salat dan mengantarkannya sampai selesai dikuburkan, kata Rasulullah, pahalanya berapa qirat? 2 qirat. Setiap 1 qirat seperti gunung Uhud emas. Siapa yang menyolatkannya kemudian pulang sebelum diantarkannya, sebelum dikuburkan, dia dapat pahala 1 qirat. Pahala mengantarkan jenazah. Entah kita dianggap ataupun tidak dianggap, yang penting kita tahu dia adalah seorang muslim. Bagaimana kalau jenazahnya seorang yang beragama selain muslim? Apa boleh kita antarkan? Apa boleh kita ikut mengantarkan jenazahnya? Boleh, nggak ada larangan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Abu Talib, paman beliau yang enggan masuk Islam, sekalipun dia banyak membela membackup Rasulullah tapi tetap tidak ada hidayah. Ketika meninggal, datang berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Talib, "Ya Rasulullah, inna ammaka Syekh ad-dal qad mat." Pamanmu syekh yang tersesat itu telah meninggal ya Rasulullah. Qala idhhab fawarihi wa la tu'dhina bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab, pergi dan kuburkanlah dia supaya bangkainya tidak mengganggu orang lain." Rasulullah merintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan untuk menyolati. Ada orang kafir disolati, doanya gimana? Tapi ada kejadian di satu RT sampai ada yang tanya, "Ustadz, ini gimana hukumnya ini Ustadz?" Apa itu? Ini ada seorang Nasara tinggal di RT sini dan dia sendiri memang di sini. Akhirnya bergaul. Nah ini kemarin suaminya meninggal. Suaminya ini polisi. Meninggal. Suami istri Nasara. Nah meninggal, istrinya minta supaya ditahlili. Ini dia. Dan ditahlilin aneh. Kenapa? Yang penting kan amplopnya tebal. Ditahlilin sama orang yang kampung situ, la ilaha illallah. Apa yang mau sampai doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Orang jelas barakallahu fikum fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat doa dan syafaat siapapun. Yang bermanfaat siapa? Manfaatnya kepada siapa? Ya yang memimpin doa. Karena nggak mungkin gratis. La ilaha illallah. Tapi mana harga diri kita? Masa kita dibeli segitu murahnya harga diri kita? Diketawain pulang ke rumah, dasar orang bodoh. Mau aja dikerjain, mata duitan, malu. Ya bakal. Tapi apakah dengan itu kemudian tidak boleh kita ikut menghantarkan jenazah dia? Tidak boleh kita datang takziah? Boleh. Tetapi sekali lagi bukan untuk mendoakan, melainkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, kafir dia ini, teman berpura-pura masuk Islam, bahkan menyolatkannya. Setelah itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dan dilarang. Tapi yang dilarang adalah salatnya, bukan mengantarkannya. Mengambil sekadar ibrah, sekedar untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Iyadatul marid, syuhudul janazah, mengantarkan jenazahnya. Ini termasuk haknya seorang muslim yang wajib kita berikan kepada dia. Mengantarkan jenazahnya ketika dia meninggal. Dan itu terkadang diumumkan di grup, alhamdulillah ikhwan kita seringnya ta'awun seperti itu, sehingga yang sempat bisa mengantarkan jenazah. Dan ini juga diantara faedah mengumumkan jenazah. Ini juga diantara faedah mengumumkan jenazah. Karena sebagian orang memahami enggak boleh. Kenapa enggak boleh mengumumkan kematian? Tidak boleh, salah. Mengumumkan kematian dengan maksud biar orang yang banyak, dengan maksud biar orang yang menyolati banyak, yang mengantarkan banyak, dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim mengatakan, ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian berdiri menyolatkan jenazahnya 40 orang laki-laki tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah akan mensyafaati dia dengan doa mereka ini. 40 orang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu arba'ah, ketika mendengar doa Rasulullah menyolati jenazah, sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, wallahi innani tamannaitu an akuna dzalikal mayyit. Kata Abdurrahman bin Auf, sampai saya berpikiran, kenapa bukan saya aja itu jenazahnya? Karena mendengar doanya Rasulullah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu
sampai selesai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, illa syafa'ahumullahu fi, 40 orang yang menyolati dia dan tidak menyekutukan Allah azza wajal, maka Allah akan mensyafaati dia, mengangkat derajat dia, menghapus dosa-dosanya dengan doa mereka yang menyolatinya ini. Maka dianjurkan mengumumkan jenazah dengan maksud seperti itu supaya banyak yang menyolatinya, supaya ikhwan-ikhwan datang untuk menyolati dia. Karena terkadang banyak orang takziah pakai celana pendek. Itu kalau orang-orang di kampung. Kapan sholatnya? Memang dia nggak pernah sholat. Nggak ada yang sholat. Datang takziah pokoknya pakai celana pendek. Kapan mau sholatnya? Dia sendiri nggak sholat, nunggu disolatin. Dia sendiri nggak sholat, nunggunya disolatin. Sehingga diumumkan, ada ikhwan kita, ada orang tuanya, ada keluarganya ikhwan kita meninggal, datanglah kemudian ikhwan kita dan menyolatinya. Itu bagus, tidak bertentangan dengan larangan an-na'yu. Karena larangan yang dilarang di dalam hadis, larangan mengumumkan jenazah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni mengumumkan maksudnya untuk diratapi, untuk kemudian diratapi, diingat-ingat kebaikannya, dan kemudian tidak menerima takdir Allah azza wa jalla atas kepergiannya. Ada di zaman jahiliyah. Kalau zaman sekarang grup terbangan, kalau di zaman jahiliyah ada grup niyahah. Grup niyahah ini grup khusus kaum wanita, sekumpulan jamaah wanita. Taruh aja sih, taruh aja sih. Apa? Taruh aja sih. Ada sekelompok grup, kelompoknya khusus kaum wanita. Mereka ini grup-grup naihah, grup niyahah. Jadi kalau ada yang meninggal, itu diumumkan, dan nanti grup ini dipanggil khusus datang ke rumah untuk menangisi jenazah ini, meratapi, menangisi sebagai pertanda bahwa ini yang meninggal orang penting. Dan mereka berwasiat, in ana mittu fan'ini bima ana ahluhu wabki alayya ya umma ma'badi. Kalau saya meninggal, tangisilah kepergianku dengan tangisan yang pantas wahai istriku, dan wabki alayya ya umma ma'badi, dan nangisilah kepergianku wahai umma ma'bad. Jadi kalau udah ada meninggal, panggil ini grup niyahah ini, grup wanita ini tadi, sekelompok wanita ini tadi, dipanggil datang ke rumah, dan sudah otomatis memang spesial untuk nangis. Nangis sejadi-jadinya di rumah, teriak sampai pokoknya tetangga-tetangga dengar. Kalau udah seperti, berarti ini orang penting dalam keluarga, berarti ini seorang pahlawan, seorang pejuang keluarga, seorang ini. Tapi kalau diam-diam aja nggak ada tangisan, berarti senang keluarganya meninggal. Orang nggak penting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlihi. Seorang yang meninggal bisa jadi diazab karena tangisan keluarganya, yakni kalau memang dia tidak mengajari mereka tentang akidah yang benar, apalagi kalau dia berwasiat seperti wasiatnya Abu Ma'bad ini tadi, in ana mittu fan'ini bima ana ahluhu wabki alayya umma ma'badi. Kalau saya meninggal minta ditangisin, ini jelas akan diazab. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-naihat idza lam tatub tub'atsu yaumal qiyamati ma'aha syirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita-wanita yang suka meratapi mayat, meratapi yakni menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan mayat, kemudian ingkar terhadap takdir Allah, kenapa begitu cepat meninggal ya Allah. Kalau dia tidak taubat kepada Allah, akan dibangkitkan di hari kiamat ma'aha syirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dalam keadaan dia berpakaian, barakallahu fikum, kulitnya hancur lepuh dan melepuh dan disiram dengan timah yang panas, wal'iyadzubillah, akibat maksiat mereka. Yang ketiga, haknya seorang muslim adalah tasmiyatul atis, menjawab, mendoakan orang yang bersin. Berapa kali batasannya? 3 kali. Lebih dari 3 kali itu orang flu. Sudah 4 kali hatung melulu. Alhamdulillah. Kamu jangan alhamdulillah lagi, mas.
itu sudah penyakit. Syafanillah, ya Allah mudah-mudahan menyembuhkan saya. Berarti kamu itu lagi flu. Obatnya flu itu biasanya fulus. Orang kalau ada fulusnya biasanya flunya hilang. Dekat-dekat aja sih fulus. Jadi orang kalau udah tiga kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, bersin satu kali, alhamdulillah. Kita doakan yarhamukallah. Dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena ini adalah awalat, nikmat. Orang kalau bersin itu nikmat. Dua kali lagi, alhamdulillah. Kita doakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ini menunjukkan apa ya, ikhwan? Hikmahnya apa di sini yang kita ambil? Menunjukkan kebersamaan dan menunjukkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saudara kita yang bersin satu kali, dua kali, tiga kali ini menunjukkan dia sedang mendapatkan apa? Nikmat. Coba aja kalau ada orang bersin terus nggak jadi, batal hidungnya. Kadang-kadang akhirnya dikorek-korek sendiri, kadang-kadang liatin matahari. Kenapa? Penasaran. Nikmat sudah di depan mata hilang. Aduh, bagaimana gitu supaya dia bersin? Begitu hacun, begitu dia bersin, nikmat. Maka atas nikmat yang dia dapatkan ini, dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Kita sebagai saudara dia, seorang muslim, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah sempurna keimananmu sampai kamu mencintai kebaikan untuk saudaramu sebagaimana kamu cintai untuk dirimu sendiri. Sebagai rasa simpati kita, sebagai tanda bahwa kita bukan orang yang hasad, orang yang dendam, kita ikut senang melihat saudara kita senang. Kita ikut bahagia melihat saudara kita bahagia. Maka kita katakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Kamu sedang mendapatkan nikmat sampai kamu mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai saudara kamu, saya mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Dia juga menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Baguskan hidupnya seorang muslim dalam bermasyarakat. Makanya sekarang sengit ya kalau hidup dengan seorang yang kerjanya hasad melulu. Hasad, tersinggungan, dendaman. Ya sengit kita punya teman seperti itu. Punya orang seperti itu. Bagaimana Rasulullah membimbing kita seperti ini? Bersin lagi kedua kali, dia mengatakan alhamdulillah. Saya doakan yarhamukallah. Dia balas lagi yahdikumullahu yuslihu balakum. Jadi saling berbalas kebaikan, bukan saling berbalas kejelekan. Yang ini menjelekkan, yang ini menjelekkan, yang ini mencari aib, yang ini mencari aib, tidak. Saling berbalas kebaikan. Nah buruknya kita ini barakallahu fikum, kadang-kadang kalau nonton berita televisi, dengar berita televisi, yang presenter beritanya buka dada, buka aurat, nongol percaya apa yang diberitakan televisi. Tapi ketika mendengarin ceramah ustadz, alah nggak butuh saya ustadz kayak gini ini, masya Allah, nggak punya adab. Makanya ilmunya nggak berkah, akhlaknya juga nggak ada. Akhlaknya juga nggak ada. Kenapa? Kalau dia dengerin ceramah ustadz dengan kasar, kadang-kadang buka channel ketemu ustadz yang tidak di sana, nggak butuh aku ustadz kayak gini, nggak senang aku sama ustadz. Tapi kalau berita televisi ditonton itu, padahal presenter beritanya wanita buka aurat, nggak pakai kerudung, buka dada, nggak pakainya rok mini, tapi ditonton larer nempel di mata, nggak pernah terasa sampai habis. Apa nggak malu kita kepada Allah Azza wa Jalla? Orang yang berilmu kita perlakukan dengan kasar, nggak butuh saya ustadz kayak gini. Tapi berita di internet ditelan mentah-mentah, berita di TV dipercaya. Maka sebagai seorang muslim berbalas kebaikan. Bersin lagi ketiga kalinya, dia mengatakan, selama dia mengatakan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengatakan, nggak usah. Dia bersin tidak mengatakan alhamdulillah, sudah nggak saya doain kamu. Kenapa? Hadisnya idza atasha fahamidallah. Kalau dia bersin dan mengatakan alhamdulillah. Karena ada orang bersin kadang hacung gitu, cuman hidungnya gatal, gitu aja. Apa nggak berdoakan?
Tapi kalau dia mengatakan alhamdulillah, entah itu adalah perempuan, entah dia adalah laki-laki ataupun perempuan ataupun lawan jenis, ketika dia bersin alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Dan dia membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki balakum, keadaan kalian, memperbaiki keadaanmu. Inilah sifat seorang muslim, saling berbalas kebaikan. Bersin lagi keempat kalinya, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Kok lain doanya Ustaz? Iya, karena itu udah penyakit. Kamu udah 4 kali bersin berturut-turut, masih aja yarhamukallah nggak bisa. Kamu itu berarti lagi flu, lagi sakit. Kata Rasulullah, kalau sudah 4 kali apalagi lebih, itu berarti sudah penyakit. Maka bukan lagi alhamdulillah yarhamukallah, tetapi syafakallah, semoga Allah azza wa jalla menyembuhkanmu. Ini adab di dalam Islam yang barakallahu fikum harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan, adab-adab seperti ini wajib kita perhatikan sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, di dalam bermasyarakat, bahwa ternyata di dalam keseharian kita pun juga diatur oleh syariat, diatur oleh Allah azza wa jalla. Sakit kita jenguk, ada jenazah kita antarkan, ada orang bersin kita doakan. Naam, bagaimana kalau dia bersin dan tidak membaca alhamdulillah, kita tidak mendoakan. Kalau yang bersin non muslim dan dia mengatakan alhamdulillah, jangan didoain. Yahdikumullah aja udah, semoga Allah beri hidayah padamu. Datang beberapa orang Yahudi di hadapan Rasulullah berpura-pura bersin dengan harapan supaya didoakan oleh Rasulullah, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Rasulullah memalingkan doanya dari yarhamukallah menjadi apa? Yahdikumullah, semoga Allah beri hidayah kepada kalian. Boleh mendoakan orang kafir, boleh, tetapi bukan doa rahmat, bukan doa salam seperti assalamualaikum. Apalagi kalau ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Orang kafir didoakan rahmat, didoakan berkah. Dari mana mau berkah? Doakan hidayah boleh, didoakan hidayah boleh. Doakan hidayah, ya Allah berikanlah hidayah kepada Donald Trump misalnya. Boleh aja. Doa hidayah siapa aja boleh. Harapan untuk berhidayah itu sama siapapun boleh. Bahkan Musa alaihi salatu wassalam dan Harun diperintah oleh Allah azza wa jalla untuk mendatangi Fir'aun. Musa dan Harun didatangi oleh Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan ini adalah pelajaran besar barakallahu fikum bagi para dai-dai yang ekstrim. Entah itu dia gelarnya ustadz, kiai, habib atau siapapun yang suka menghujat pemerintahnya di hadapan masyarakat, di publik, di YouTube, di TV, di mana saja, di depan masa barakallahu fikum, ambil pelajaran ayat Al-Qur'an ini. Sejahat apapun pemerintahkan kamu, tidak lebih jahat dari Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu pun Allah azza wa jalla memerintah Fir'aun, memerintah Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Ada 2 pelajaran di sini. Pelajaran yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun, tapi jangan di belakangnya, datangi ke istananya. Datangi ke istananya. Jangan di belakang. Itu bukan nasihat kalau di belakang. Itu namanya provokasi, itu namanya pemberontakan, itu namanya komando revolusi, itu namanya barakallahu fikum pembangkangan dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Menjatuhkan wibawa pemerintah artinya sama halnya Anda sendiri sedang menggali kuburan sendiri. Karena pemerintah yang dibawai adalah negara. Jangan pernah membayangkan dengan sikap arogan, dengan sikap karena simpatisan, jutaan simpatisan, dengan segampang itu kamu akan segampang membalikkan tangan, kamu merubah negara, kamu mengambil alih negara. Semua di Suriah, di Mesir, di Irak, di Yaman, di Somal, di Libya,
Semua bayangan mereka para revolusionernya dulu, mereka berpikirannya segampang membalikkan tangan. Intinya Muammar Gaddafi kita gulingkan, negara akan aman. Ternyata setelah Muammar terbunuh, apa yang terjadi? Kacau. Intinya Husni Mubarak, digulingkan Husni Mubarak, hilang, selesai. Ternyata Husni Mubarak meninggal, apa yang terjadi di Mesir? Intinya barakallahu fikum, di Yaman Ali Abdullah Saleh digulingkan, itu Ali Abdullah Saleh, selesai. Nyatanya sampai sekarang Yaman tambah kacau. Demikian pula di Suriah, demikian pula di Irak, Saddam Hussein. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Tambah kacau. Kita kadang-kadang juga akhirnya tergiur dengan ribuan dan jutaan pengikut, jutaan simpatisan. Salah. Ada dua pelajaran di ayat ini. Yang pertama, nasihati pemerintah, kata Allah Azza wa Jalla, idhaba ila Fir'aun. Datangi dia. Jangan nasihati dia di belakangi. Itu bukan menasihati tapi menjatuhkan wibawa, tapi memberontak. Dia enggak bakal menerima. Pelajaran yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pelajaran yang kedua, jangan lupa kalian hendaknya bertutur kata yang lemah lembut di hadapannya, agar barangkali dia bisa sadar, barangkali dia bisa ingat, barangkali dia bisa sadar, atau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan di hadapan dia ucapan yang lemah lembut. Apa kata Musa dan Harun? Innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Bagaimana mungkin kami datang ke istana, ya Allah? Iya kalau dia menerima kami dengan baik. Tapi kalau kami langsung dicambuk, dipenggal atau dipenjara, gimana? Innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan takut, saya bersama kalian mendengar dan melihat. Anda bermaksud baik, ingin merubah sistem pemerintahan, ingin memberi nasihat, ambil ayat ini sebagai pelajaran. Idhaba ila Fir'aun, datangi ke istana. Enggak mampu datang ke istana, lewat surat. Enggak mampu, lewat DPR. Enggak mampu, bukan kewajiban. Jangan kemudian memprovokasi massa, jangan kemudian mengacaukan negara. Dibayangkan bayangannya seakan-akan ini dengan gerakan kita seperti ini dalam segampang membalikkan tangan. Jangan ya ikhwan, barakallahu fikum. Dengar seperti itu hanya sekedar tahu aja, oh lagi ada ormas begini rupanya. Sekedar tahu info aja. Tapi kalau tergiur, terpengaruh, jangan. Kamu akan rugi dan kamu akan menyesal. Jangan terpengaruh dengan jutaan massa, dengan ribuan jutaan massa. Enggak ada gunanya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ambil dua ayat ini. Faqula lahu, ada seorang khawarij pernah berkata kepada seorang khalifah Harun Rashid, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inni qailun fika qawlan wa mutashaddidun fi fatahammal fa innahu lak la alaik. Wahai Amirul Mu'minin, saya ingin memberikan satu nasihat kepada kamu. Mungkin ini agak keras, bahasa saya mungkin keras, tetapi tahammal, sabarlah engkau, karena ini nasihat untuk kebaikan kamu, bukan untuk kejelekan. Apa kata Harun Rashid? Qala, saya enggak terima, saya tidak mau. Fa inna Allah azza wa jalla qad amara man huwa khairum minka an ya'tiya man huwa syarrum minni bi an yaqula wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Ini amir umara yang faham sunnah, yang tahu dalil. Kata Harun Rashid, saya enggak terima kamu memberikan nasihat kepada saya dengan bahasa yang keras, saya enggak terima. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang yang lebih baik dari anda, yaitu Musa dan Harun, untuk mendatangi orang yang lebih buruk dari saya, yaitu Fir'aun. Itu pun Allah mengatakan, katakan di hadapannya ucapan yang lemah lembut. Saya insyaallah, kata Harun Rashid, artinya seburuk-buruknya saya ya tidak lebih buruk dari Fir'aun.
Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jangan terlalu mengalu-alukan. Jangan terlalu menokohkan. Paling enak barakallahu fikum, udahlah terserahlah. Kalaupun mau buka berita internet daripada pusing-pusing, udah sekedar tahu judulnya aja. Saya ngikutin internet sekedar tahu judulnya aja biar nggak buta huruf tentang berita. Supaya kalau taklim di luar ditanya nggak buta, nggak bego banget. Tahu kalau oh lagi begini. Judulnya doang buka selesai bubar udah. Tapi kalau kamu baca satu persatu, hari ini kamu baca, besok berubah. Pagi baca, sore berubah lagi beritanya. YouTube kamu buka, hari ini sore berubah. Daripada pening kepala udah mending dengarin taklim, lebih enak, lebih tenang, lebih aman dada kita, lebih tenang hati kita daripada mendengarkan bahasa-bahasa provokasi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi inilah kehidupan seorang muslim. Dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah. Hidup akur, hidup tenang sambil saling mengharapkan kebaikan, saling berbalas kebaikan, saling mendoakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu umaraikum man khairu umaraikum man yad'una lakum wa tad'una lah. Wa syarru umaraikum man tal'anunahu wa yal'anunakum. Dalam sebagian riwayat man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang terbaik adalah pemimpin yang mencintai kalian, kalian mencintai dia, kalian mendoakan dia, dia mendoakan kalian. Dan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang selalu melaknat rakyatnya, dilaknat oleh rakyatnya, dibenci oleh rakyatnya, dia juga membenci rakyatnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita keamanan dan rahmatnya dan memberikan kepada kita semua hidayah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini ada beberapa hadiah, 2 amplop, 1 sarung. Masya Allah, 2 malahan sarungnya, 2 ini, cuman sarungnya lebih tebal dari amplopnya, tapi tidak apa-apa. Ini amplop, 1 pertanyaan untuk jamaah laki-laki, 1 pertanyaan untuk jamaah perempuan. Saya mulai dari jamaah laki-laki dulu. Pertanyaannya nggak usah sulit-sulit lah, gampang-gampang aja. Toyib. Pertanyaannya gampang aja ya ikhwan. Yang bisa jawab dapat amplop sarung nanti. Amplop dulu baru sarung. Ada barakallahu fikum, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada 5 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 masuk Islam dari semenjak lahir, namanya sudah Islami. Yang 2 tetap dalam kekafiran, meninggal dalam kekafiran, semenjak lahir pun namanya sudah kafir. Siapa mereka ini ya ikhwan? Pamannya Rasulullah ini. Yang perempuan tulis bisa. Fadhal. Siapa? Taunya 4, siapa aja? Enggak apa-apa 4. Abu Jahal, namanya siapa? Sudah lanjutkan dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas. Naam. Terus bagaimana mereka ini? Hamzah sama Al-Abbas Islam. Naam. Tayyib. Siapa tadi nama Abu Jahal siapa? Sudah ingat? Abdul Manaf siapa? Abdul Manaf itu Abu Jahal atau Abdul Muttalib? Abu Lahab? Ya Abdul Uzza. Na'am, barakallahu fiik. Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Muttalib?
Iya, siapa namanya dia? Abdul Manaf. Naam, Abdul Manaf. Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah, fadhal. Lumayan dapat ongkos bensin, dapat duit bensin. Yang satu untuk perempuan. Allah barik fiik. Thayyib. Ini pertanyaan masih ada satu amplop untuk perempuan. Nanti sarung juga begitu. Sarungnya 2, masya Allah, sarungnya bagus sekali ini. Kalian kenapa nggak jawab? Nggak ada yang bisa? Hah? Kalau ini mau nggak kalian? Mau semua kalau ini. Suruh jawab nggak mau. Thayyib, yang perempuan. Pertanyaannya barakallahu fikum. Tulis saja jawabannya, ringkas aja ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla umur berapa tahun, dan hijrah ke Madinah umur berapa tahun, meninggal umur berapa tahun. Sirah ini. Rasulullah diutus oleh Allah, umur beliau berapa tahun, kemudian hijrah ke Madinah umurnya berapa tahun, dan meninggal umur berapa tahun. Tulis yang paling cepat bawah sini. Tulis namanya. Diutus oleh Allah umur berapa tahun, hijrah ke Madinah umur berapa tahun, meninggal umur berapa tahun. Surah. Sini, hat. Sudah sana. Umur 25 tahun, hijrah 40 tahun, meninggal 60 tahun, ngarang ini. Ada yang lain? Jangan ada yang buka Google ya. Kamu nyasar nanti. Kalau kamu buka Google nanti salah, kamu disasarkan. Yang duluan, jangan tengkar, yang duluan. Sini. Kertasnya yang duluan sini. Sudah sana. Diutus umur 40 tahun, hijrah ke Madinah, meninggal 61 tahun, ngarang juga. Dua salahnya ini. Masih belum benar. Cepat sebelum dilempar ke yang lain. Masih saya kasih waktu mikir. Karena ada pelajaran di Ushul Tsalasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama di Makkah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Dan di sana beliau sudah nyerah. Saya kasih waktu sedikit lagi. Sini, cepat kertasnya sini. Sini. Diutus umur 40 tahun, hijrah 43 tahun, meninggal 63 tahun. Kurang satu yang salah ini. Coba mana ada lagi? Mana ada lagi enggak? Kurang satu ini salahnya ini, satu yang salah ini. Mana? Enggak ada lagi. Sini kalau ada kertas sini. Sini. Diutus 40 tahun, hijrah 42 tahun, meninggal 63 tahun. Kurang satu lagi.
Salah lagi satu-satu salah ini. Sini cepat kalau ada kertas ini. Sini biar mikir. Ini mencerdaskan otak. Sini. Sini. Diutus 40 tahun, hijrah 41 tahun. Sama salah juga, meninggal 63 tahun salah. Diutus 25, hijrah 4 tahun. Salah. Diutus Allah berumur 40 tahun, hijrah 53 tahun. Benar enggak? Benar. Meninggal 63 tahun, benar enggak? Benar. Nah, ini yang benar berarti ini. Ini tulisan siapa ini? Kasih ini. Ini yang 63 tahun ya. Diutus umur 40 tahun, hijrah 53 tahun, meninggal 63 tahun. Nih, kasih yang tulisannya, pegang tulisannya siapa itu? Udah kasih sana, kasih sana. Naam. Kasih yang tulisannya itu, siapa itu 63 tahun tuh, kasih. Naam, 63 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, umur beliau 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Makkah, hanya satu dakwahnya yaitu tauhid, selama 13 tahun. 13 tahun kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Di umur beliau 63 tahun meninggal. Artinya beliau di Madinah hanya berapa tahun? 10 tahun. Makanya kesedihan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Masih ada sarung gold. Sekarang sarungnya nanti insya Allah goldnya dapat. Kalau jawabannya bagus lagi. Masih ada sarungnya, kawan. Pertanyaan pertama kalian bisa jawab ya. Coba kalian dulu bisa jawab nggak? Kalian dulu jawab dulu. Jawab bisa nggak? Ya udah jawab. Belum ada pertanyaannya. Thayyib. Pertanyaannya barakallahu fikum, siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dan siapa yang memerintahkannya? Kamu? Yang membunuh Wahsy, yang memerintah siapa? Hindun bintu Uqbah bintu Abi Umayyah. Enggak apa-apa, udah dapat. Nih. Lebih mahal ini daripada sarung, daripada amplop. Lumayan dapat sarung satu. Yang ini masih ada sarung satu. Ditanyakan di sini apa untuk perempuan? Biar adil. Kamu pingin hadiah juga? Kamu nggak bisa jawab, mintanya hadiah. Enggak, biar dua-dua aja. Sarungnya juga untuk perempuan. Saya kasih untuk perempuan lagi pertanyaan. Thayyib. Naam. Tadi pertanyaan kedua tadi apa pertanyaan saya tadi? Yang membunuh? Naam. Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, Wahsy, jawabannya Wahsy. Atas perintah siapa tadi? Atas perintah Hindun bintu Abi Umayyah, karena dendam ketika perang Badar, ayahnya dan saudara kandungnya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia pun dendam. Ketika perang Uhud, dia membayar, menjanjikan kepada budaknya Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dan bisa membawakan jantungnya kepada saya, kamu merdeka. Sehingga dia pun berusaha dan berhasil membunuhnya. Namun akhirnya kedua-duanya juga masuk Islam. Thayyib. Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, Wahsy, dan yang menyuruh adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Siapa suaminya Hindun bintu Abi Umayyah? Perempuan yang jawab ini. Jamaah perempuan tulis. Siapa suaminya? Tokoh Islam terkenal. Hindun bintu Abi Umayyah, siapa suaminya?
yang akhirnya mereka dua-duanya masuk Islam, yang tadinya mereka sama-sama dalam kekufuran. Ketika Fathu Makkah mereka dua-duanya masuk Islam. Mana kamu jawab? Jawab. Hah? Ya udah kamu. Mana? Ada enggak kertas? Sana ada kertas enggak? Coba lihat. Siapa suaminya yang dua tokoh Islam juga terkenal. Kemudian mereka melahirkan anaknya juga menjadi tokoh Islam. Tidak ada. Kalau tidak ada saya ganti pertanyaannya. Bukan saya pindah. Ada enggak? Sini. Cepat. Mana? Sini. Ada kertas ini. Naam, jawabannya benar, Abu Sufyan. Toib, kasih sarungnya nih. Ini jawabannya, kasih sarung. Jawabannya benar, Abu Sufyan. Abu Sufyan, Hindun bintu Abi Umayyah, itu sebelumnya dia sudah pernah menikah dengan seorang pria yang kemudian dituduh berzina, dituduh selingkuh. Untuk membuktikan bahwa tuduhannya ini benar, sedang sementara ini bagi bangsa Arab pada saat itu anti. Sekalipun mereka tidak kenal agama, tapi untuk perempuan bangsawan sekelas Hindun bintu Abi Umayyah paling anti dengan perbuatan kotor seperti itu. Sekalipun mereka nggak kenal agama, tapi untuk sekelas bangsawan seperti Hindun mereka paling anti dengan perbuatan kotor. Maka ketika dituduh suaminya dengan tuduhan selingkuh, dia nggak terima. Mereka pun kemudian pergi ke Yaman pada seorang tukang peramal, bukan tukang peramal sekarang seperti sekarang. Dia memang benar-benar peramal. Kalau dulu nggak. Begitu mereka duduk di hadapan tukang ramal atau dukun ini, melihat kepada istrinya yaitu Hindun binti Abi Umayyah, adapun si wanita ini suatu saat akan melahirkan orang yang bakal menjadi tokoh dunia. Langsung dia mencabut tuduhannya, nggak jadi tuduh berzina, karena dia harapan bakal menjadi pembesar ini, bakal melahirkan seorang laki-laki yang akan menjadi tokoh dunia. Dicabut pengakuannya, tuduhannya dicabut. Tapi oleh Hindun bintu Abi Umayyah sudah terlanjur sakit hati dan dia tidak menerima, tidak mau kembali kepada suami yang menuduh dia dengan tuduhan kotor seperti itu. Kemudian setelah terjadi cerai, dinikahi oleh Abu Sufyan ibnu Harb, sampai kemudian ketika Fathu Makkah mereka dua-duanya masuk Islam. Dan dari hasil pernikahan mereka ini lahir seperti yang diberitakan oleh tukang ramal ini, seorang tokoh dunia Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir atau raja pertama kali di dalam Islam, sesuai dengan ramalan dia. Lahirlah dari wanita ini seorang tokoh Islam yang menguasai dunia pada zamannya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah. Naam, itu seluk-beluk ceritanya. Barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.